Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustiani. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Video ini untuk memenuhi tugas UTS semester 3 dengan mata kuliah Sosial Media dan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto SSOS MM. Video kali ini saya akan membahas tentang commenting culture atau budaya berkomentar, medsos manusia karir, social gaming and perilaku, dan e-bullying and e-victimization. Media sosial memang menjadi salah satu wadah bagi setiap orang untuk memperluas jaringan sosial dengan mudah. Bahkan kini bermain media sosial menjadi suatu tren budaya tersendiri yang banyak diikuti sebagian besar masyarakat. Melalui media sosial, orang dapat membagikan aktivitas keseharian, membagikan foto, dan berbagai informasi lainnya. Meskipun semakin luas jejaring sosial yang dapat dilakukan masyarakat, bukan berarti media sosial tidak mempunyai efek buruk. Nah, salah satunya ketika komentar negatif yang dengan mudah ditunjukkan pada orang melalui media sosial tanpa harus mengenal, seperti yang banyak diterima oleh para selebriti atau public figure yang aktif di media sosial. Ini tentu menjadi dilema tersendiri bagi para pengguna media sosial, terutama jika pernah mengalami masalah ini. Sebab masalah ini bisa menimbulkan masalah mental tersendiri bagi para korban yang menerima komentar negatif. Dengan begitu, perlu mengetahui bagaimana cara menanggapi komentar negatif di media sosial agar tidak menimbulkan efek negatif bagi kesehatan mental secara berkelanjutan. Nah, di sini ada beberapa cara menanggapi komentar yang negatif di media sosial. Pertama, kita harus tetap bersikap positif. Kedua, kita tetap bersikap sopan. Ketiga, meminta mereka untuk menghubungi secara pribadi. Dan yang keempat, lakukan percakapan publik dengan hati-hati. Selanjutnya, memanfaatkan sosial media untuk karir. Di sini ada beberapa cara untuk memanfaatkan medsos untuk karir. Pertama, buatlah akun profesional. Platform medsos yang tepat untuk membangun akun profesional adalah LinkedIn. Memiliki akun profesional memudahkan recruiter menemukan dan mencari tahu apakah pekerjaan yang tersedia cocok atau tidak untuk Anda. Dalam sebagian besar kasus, Anda mungkin menemukan komunitas yang berguna dalam membangun karir. Yang kedua, gunakan untuk menunjukkan keahlian. Beberapa jenis profesi tertentu memiliki akun profesional dan portofolio yang terpisah. Penggunaan media sosial sebagai portofolio sangat berguna untuk menunjukkan keahlian Anda. Ketiga, melamar pekerjaan melalui online job platform. Melamar pekerjaan melalui online job platform adalah cara yang paling praktis dalam pemanfaatan teknologi dan media sosial. Anda tidak perlu menghabiskan waktu untuk pergi langsung ke perusahaan dan mencetak CV di selembar kertas. Nah, online job platform seperti Jobstreet, Karir.com, JobDB, dan lain-lain. Yang keempat, dengan cara berdiskusi dengan berbagai macam orang. Media sosial dan internet penuh dengan orang dengan beragam keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman di berbagai bidang. Interaksi dengan individu yang tepat dapat menjamin pertumbuhan pribadi dan karir. Yang kelima, dengan cara belajar wawasan baru. Berbagai platform medsos dapat menjadi sumber wawasan besar untuk membangun tanggung jawab baru di tempat kerja. Nah, platform seperti Twitter dan Facebook berisi interaksi, aktivitas, dan tren baru mengenai
dunia corporate. Gunakan wawasan ini untuk mempelajari perspektif dan gagasan baru tentang pengembangan karir. Yang keenam, kurasi konten untuk keterampilan. Nah, untuk memanfaatkan ini, Anda dapat mengkurasi konten yang berfokus pada keahlian dan keterampilan. Dianjurkan untuk memastikan bahwa konten yang Anda lihat dan pelajari adalah konten yang valid dan bersumber dari ahlinya. Selanjutnya, sosial gaming dan perilaku. Dan menurut Aji, game online adalah suatu bentuk permainan yang dihubungkan melalui jaringan internet. Game online tidak terbatas pada perangkat yang digunakan. Game online bisa dimainkan di komputer, laptop, smartphone, bahkan di tablet sekalipun. Asal gadget itu terhubung dengan jaringan internet, game online dapat dimainkan. Dan di sini ada beberapa jenis game online, yaitu ada board game, puzzle game, fighting game, racing game, dan Mobile Legend. Nah, dari penggunaan game online ini dapat menimbulkan perilaku yang berpengaruh dalam pengguna game online bagi pelajar, berdampak positif dan negatif. Seperti jika yang berdampak positif, ia membuat dapat mengambil keputusan lebih cepat, dapat mengurangi rasa sakit, mengurangi stres, mendapat teman baru, dan membuat lebih pintar berbahasa Inggris. Dan untuk berdampak negatif, pelajar membuat kecanduan yang berlebihan. Bermain game tentu dapat membuat kecanduan karena game merupakan sebuah hiburan, tapi bermain game secara terus-menerus membuat kita lupa waktu dan membuat mata rusak, lalu berdampak membuat malas. Bermain game akan membuat kita lupa segalanya. Lalu berdampak negatif kurang tidur dan berdampak negatif berbohong. Nah, maksudnya berbohong ini adalah salah satu cara pecandu video game untuk menutupi perilaku abnormalnya. Inilah adalah salah satu tanda seseorang telah kecanduan penuh oleh game online. Dan yang terakhir ada penjelasan tentang bullying dan victimization. Nah, bullying adalah sebuah situasi di mana terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok pihak. Yang kuat di sana tidak hanya berarti kuat dalam ukuran fisik, tapi bisa juga kuat secara mental. Bullying adalah perilaku yang berulang dari waktu ke waktu yang secara nyata melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan kelompok yang lebih kuat akan menyerang yang lebih lemah. Bullying memiliki tujuan dan bersifat fisik. Pada kasus yang lain, bullying terjadi secara tidak langsung dengan cara menggunakan cara-cara non-fisik seperti mengancam, mengisolasi, memperolok, dan mempermalukan korbannya. Ada beberapa dampak bullying bagi sang korban menurut Suryani. Pertama, depresi. Kedua, rendahnya kepercayaan diri atau mindset. Ketiga, pemalu dan penyendiri. Keempat, merosotnya prestasi akademik. Kelima, merasa terisolasi dalam pergaulan. Dan yang terakhir, terpikir atau bahkan mencoba untuk bunuh diri. Dan untuk victimization, menurut J.E.C. Hitapei mengartikan victimization sebagai penderitaan baik fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Perbuatan yang dilakukan oleh orang per orang, suatu kelompok tertentu, suatu komunitas tertentu, bahkan juga pihak pemerintah, sehingga korban bukan saja perorangan, melainkan sekelompok orang atau komunitas tertentu, atau sebagian rakyat yang menderita, bukan saja secara fisik, melainkan inklusif dalam arti
finansial, ekonomi, sosial, agama, dan dalam arti psikis secara luas. Dan menurut J.S. Sehitapai berpendapat bahwa dengan demikian maka paradigma viktimisasi ada beberapa, yaitu viktimisasi politik, viktimisasi ekonomi, viktimisasi keluarga, viktimisasi media, dan viktimisasi yuridis. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat diterima dengan baik, dan apabila ada kekurangan dari penjelasan materi yang saya paparkan, mohon maaf yang seluas-luasnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.